khususnya dari Sayyidina Amr hadal masjid sabiqan wa lahiqan wa walidina wa walidikum wa batina wa batikum wa badil muslimina ajma'in khususnya ila Haji Junaidi Madras Allah yatakasyahu birrahmah wal maghfirah wa yuslihu bil jannah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. فكيف تنكر حبا
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kulli qulubina Muhammad taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-surub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdini qalbi amin. Nawaitu ta'allum wal ta'lim wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah an Allah yaftah alaina wa alaikum faqhul alifin wa yufaqqihna wa iyyakum fid din wa yu'allimuna wa iyyakum ta'wil wa yahdina wa yahdikum ila as-sawa'is sabil bi jahi sayyidil mursalin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang kami muliakan Ketua Masjid Ustaz Saifuddin, kemudian Ustaz Sugandi yang saya hormati, Ustaz Ahmad Mubashir, Pak Jas, segenap panitia, tim sukses daripada Masjid Nurul Muraqabah, hadirin yang dirahmati Allah, yang kami hormati orang tua kami sesepuh ini sepuh, yang kami hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa takzim kami kepada antum sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah langkahkan hati kita menuju ke tempat yang mulia. Allah gerakkan hati kita menuju majelis yang penuh barakah ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Bahkan insyaallah pada malam hari ini hajat-hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mengharap terus dijauhkan dari balanya Allah, terus mendapatkan rezeki yang halal yang barakah, dan dijadikan anak kita anak yang saleh-saleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian Nailul Raja, Safinatul Najah. Apa artinya Safinatul Najah? Kalau Ustaz sudah tahu Safinatul Najah, perahu keselamatan, itu artinya perahu keselamatan. Terus di dalam kitab Safinatul Najah itu apa aja yang dijelaskan? Jelaskan tentang wudu, tentang sholat, apa yang haram, waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat ada. Jadi perahu keselamatan ini harus kita jaga. Ibarat kalau kita mau nelayan mau ke tengah laut, kira-kira perahu tersebut dicek nggak? Dicek. Takut ada yang lubang. Kalau sudah lubang di tengah laut ya masalah sudah. Ya, tidak namanya aja takdir. Begitu juga kita ini ibadahnya kita koreksi wudunya kita koreksi kesempurnaan ibadahnya kita koreksi. Cukup dan buat bekal kita menuju ke akhiratnya Allah. Kalau belum cukup, perlu ditambah lagi dengan apa? Amalan-amalan sunnah. Jadi terus kita terus perahunya kita. Masa orang nelayan itu tidak pernah koreksi, langsung asal berangkat aja. Kalau kita ajak perjalanan jauh, mobil pasti dicek olinya, segala macam dicek. Banyak tipis apa tebal, kalau nanti tipis nanti malah membuat kecelakaan. Kan semua dicek. Begitu juga ibadahnya kita dicek juga, perahunya kita cek, ibadahnya kita cek. Betul-betul khusyuk belum? Wudunya betul-betul sempurna belum? Ada sampai sebagian ulama beliau berdoa wudu 1 jam lebih wudunya. Sunnahnya dipakai semua. Dari pakai semua, dari membasuh wajahnya itu bukan kayak kita membasuh pokoknya rata basah gitu. Dirapikan
panasnya di musola. Biar semuanya apa? Saking menjaga daripada wudu. Kalau sudah sempurna wudunya, salatnya sempurna. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar dijelaskan, man ahsana wudu ahsana shalah. Barang siapa yang bagus wudunya, maka salatnya bagus. Jadi salat ini tergantung wudunya kita, bukan tergantung khusyuknya kita. Tergantung wudunya kita. Kalau wudunya kita sempurna, salatnya sempurna. Wa man ahsanaha dalam Fawaidul Mukhtar. Barang siapa yang salatnya sempurna, baik salatnya, ahsanallahu fi umuri dunya wad din. Maka Allah permudah daripada urusan dunia dan agama. Beres. Jadi apa intinya kita mengkoreksi ibadah kita dalam sehari ini 5 waktu. Khusus betul kita salatnya ini. Masih ada itu pikirin tagihan, masih ada pikirin paket di Shopee. Ya, nah itu. Kalau yang seperti itu, maka koreksi dulu. Saya ini 5 waktu masih kurang, masih belum ada kekhusyuan di dalam salat. Berarti dikoreksi apa ya? Wudunya. Kalau wudunya sempurna, arkanul Islam wa iqamus shalah, yaitu yang kedua daripada rukun-rukunnya Islam. Yang nomor 2, mendirikan sholat. Sudah jelas wajib. Nabi Muhammad tawar-menawar untuk umatnya supaya mendapatkan keringanan sampai 5 waktu. Bayangkan kalau seandainya 50 waktu, 24 jam berarti berapa? Setengah jam sampai sholat. Mampu 5 waktu aja masih tidak mampu, masih berat. Kemarin sudah hitung-hitungan kita. Ibadahnya kita paling lama menyembah sama Allah berapa? 50 menit, hampir 1 jam. Ya, 10 menit. Salatnya kita normalnya 10 menit. 5 waktu 50 menit, hampir 1 jam. Itu kita menyembah sama Allah. Di dalam Al-Quran sudah jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ini, aku ini, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk menyembah, mengabdi kepada Allah. Artian mengabdi, ya ibadahnya kita, taatnya kita, khasyatnya kita sama Allah, takutnya kita sama Allah lebih benar, lebih takut. Jangan gara-gara takut sama manusia, takut sama Allah, itu termasuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendirikan salat 5 waktu harus kita perhatikan. Jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita tinggalkan. Awwal ma yuhasabu bihi yaumil qiyamati as-shalah. Pertama kali yang pasti dihisab oleh Allah. Kita nantinya ditanyakan. Kira-kira sawitnya ditanyakan, waletnya ditanyakan, mobilnya ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Namanya sholat. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Saya betul orang yang meninggalkan kewajibannya Allah pasti sudah mendapatkan kerugian. Sudah kerugian dunia, kerugian akhirat. Itu aja intinya kita hidup di dunia ini menjaga kewajiban Allah sudah beres. Fa'in salahat salah satir amal. Kalau seandainya salatnya bagus, maka semua amal ibadahnya bagus. Karena apa? Kalau kita salat ini pasti Allah itu menghadap kepada kita, orang yang ibadah. Cuma kita tidak sadar. Karena apa? Terlena dalam urusan dunia. Akhirnya salatnya kita tidak khusyuk. Ya di situ ketika Allah memperhatikan kita, kitanya tidak lalai. Makna ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa makna ihsan itu? Hendaknya kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ini makna ihsan. Semua manusia punya. Ihsan ini setiap manusia punya. Umat Islam punya yang namanya ihsan. Harus punya keyakinan itu. Hendaknya kita itu menyembah seakan-akan Allah, seakan-akan kita melihat Allah.
Fa in lam takun tarahu, kalau kita tidak bisa lihat Allah, maka yakinilah fa innahu yaraka, saya yakin Allah pasti memperhatikan kita. Pasti Allah memperhatikan kita. Itu aja makna ihsan. Maka yang penting bagi umat Islam ini punya fondasi 3. Arkanuddin salah satu, rukunnya agama yang ada 3. Yang pertama Islam, iman, al-ihsan. Kalau orang sudah tidak punya fondasi 3 ini, bahaya. Tidak meyakini Allah, terus memperhatikan kita, tidak meyakini bahwa sholat itu 5 waktu itu wajib. Yang wajib syahadat, biasa yang bilang seperti itu. Memang syahadat itu wajib bagi orang yang mau masuk Islam. Kalau kita sudah dalam keadaan Islam, tidak perlu lagi kita syahadat, tapi perlu untuk kita memperbarui imannya kita dalam ketika kita mau sholat syahadat. Ya, itu adalah pentingnya kita menjaga sholat. Sampai ketika suatu hari di dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu dijelaskan, kitab yang disusun oleh Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Di dalam kitabnya beliau menceritakan Nabi Musa. Ada seorang perempuan datang ke tempatnya Nabi Musa, mengaku, ya Nabi Allah Musa, aku ini seorang wanita, ingin mendapatkan taubatnya dari Allah. Kira-kira aku dapat ampunan dari Allah? Maka Nabi Allah Musa tanya, apa dosamu? Kok bisa segitunya sampai ingin mendapatkan taubat dari Allah? Ya Nabi Allah Musa, dosaku banyak. Aku zina, kemudian melahirkan anak tersebut, aku bunuh anaknya. Kira-kira sudah dosa itu? Sudah double dosa. Sudah zina, sudah dilahirkan anaknya, dibunuh lagi sama ibunya. Ukhruj ya fajirah, kata Nabi Allah Musa, keluar kau wanita hina, wanita jelek. Disuruh keluar, diusir sama Nabi Allah Musa. Kau tidak dapat ampunan dari Allah, kamu sudah berbuat maksiat paling besar itu sudah zina, sudah bunuh anaknya. Maka malaikat Jibril turun. Fanazala Jibril, malaikat Jibril turun, tanya sama Nabi Allah Musa, wahai Musa, adakah dosa yang lebih besar di antara para perempuan tersebut? Dan ada, wahai malaikat Jibril, ini yang aku perhatikan, yang aku ketahui ini adalah dosa yang paling besar. Maka malaikat Jibril bilang, Allah menitipkan saya untuk memberitahukan kepada engkau, wahai Musa, orang perempuan tersebut sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan niat baiknya dia taubat. Tahukah engkau ya Musa, dosa yang paling besar daripada orang perempuan adalah orang yang terus meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja. Itu masih di atasnya. Orang yang zina, yang bunuh. Kita sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Tidak ada kata-kata utur di dalam kehidupannya kita. Memang sengaja ditinggalkan untuk akbar kabair, paling besar dosa. Jadi hati-hati, sholat ini hati-hati. Makanya ulama Nabi Muhammad itu menganjurkan kita itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Jangan sampai kita itu sholat maghribnya sendirian. Belum tentu kita mau diterima sama Allah. Kalau kita berjamaah, terserah pikirannya sampai mikirin sandarnya baru beli bisa, baru beli takutnya hilang, mikirin di dalam sholat sampai. Tapi di situ melaksanakan sholat berjamaah diterima sama Allah. Meskipun kita dalam keadaan lalai, cuma jangan seperti itu. Kita harus ada adat ketika kita beribadah, terus ingat sama Allah, berusaha menjadi orang yang khusyuk di dalam sholat. Kira-kira jelasnya di dalam sholat ini. Jadi jangan terbang-terbang. Jadi kalau kita itu, ini adalah perbedaannya. Kalau kita mau undangan, diundang orang nikahan, kira-kira penampilannya keren nggak? Biasa apa? Keren apa? Biasa apa? Jelek? Yang keren pakai wangi-wangian, pakai jeans. Biar nanti
dilihat orang keren, tampilin orang keren luar biasa. Kalau kita menghadap sama Allah, berangkat ke masjid, sahur sudah berubah-ubah. Kadang baju yang sudah putih sampai kuning, saking istiqomahnya pakai itu. Istiqomah, saking istiqomahnya. Cuma putihnya cuma itu aja. Nah, kita menghadap sama Allah, menyembah sama Allah, sepunyanya kita. Kita menghadiri undangan sama orang. Oh, harus mewah. Kalau perlu beli baru lagi. Kan seperti itu. Wah, ini bahaya. Malah justru kalau kita menghadap sama Allah, aku mau berangkat ke masjid, pakai wangi-wangian, pakai siwak, pakai buku kitab di sini, pakai apa? Pokoknya sekiranya datang menghadap sama Allah biar aku khusyuk. Nah, seperti itu. Lain lagi kalau kadang orang mau pakai sukan biar nanti dia Ustaz. Ini dia pengen diuji sama manusia, pakai siwak, pakai imamah, biar. Lain lagi kalau orang pakai imamah itu sudah ada ikatannya. Berarti orang itu sudah dai, sudah punya ilmunya matang, ilmunya luar biasa. Itu kalau orang yang sudah pakai, sudah ada ilmunya cuma ahli zikir pakai imam mana? Nah, ya, ada kelas-kelasnya tersendiri. Boleh saja, saya mau sholat Jumat, mau mandi, biar segera menghadap sama Allah. Kita ini diperhatikan sama Allah ketika ibadah. Pakai sarung yang baru, pakai baju yang paling bersih, pakai kopiah yang baru. Kopiahnya setahun sekali beli, dipakai terus sampai dia murah. Ya, nah itu. Jadi kita jangan mau kalah dalam urusan dunia, dalam urusan ibadah pun kita harus tampil beda, tampil istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita zakat. Yang merupakan yang cepat masuk ke fikih. Yang ketiga yaitu membayar zakat. Rukun Islam yang ketiga yaitu membayar zakat. Sudah tahu kita membayar zakat setiap malam Idul Fitri. Kita membayar zakat fitri. Ada yang lagi namanya zakat perdagangan. Nah, ini harus kita perhatikan, harus kita tahu. Oh, dalam satu nisab ini cukup enggak? Aku ini kerja dalam 1 tahun. Oh, berarti aku harus mengeluarkan zakat mal. Itu yang namanya zakat harta. Nanti kita jelaskan pelan-pelan. Yang keempat, puasa Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, termasuk rukun daripada umat Islam. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai keluar puasa. Ini termasuk kewajiban kita. Setiap masuk bulan Ramadan kita mempersiapkan diri. Syahrul Quran kata Nabi, bulannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Di tanggal 17 Ramadan disitulah diturunkan Al-Quran. Jadi kita harus tahu kapan diturunkannya Al-Quran, kapan Al-Quran itu kita harus memperhatikan Al-Quran dalam setiap saatnya. Imam Ghazali, Imam Syafi'i radhiyallahu taala, beliau itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, dia hafal Al-Quran dalam 1 hari 1 malam. Itu Imam Syafi'i. Bukan Syafi'i Imam Muhammad, bukan. Syafi'i Al-Quran hanya 1 juz 1 bulan. Kalau di luar Ramadan 2 kali hafal dalam 1 hari 1 malam. Itulah Imam Syafi'i. Luar biasa. Karena mereka sudah merasakan manisnya ibadah. Kalau orang itu sudah menikmati rasa manisnya, lezatnya daripada ibadah, udah lupa yang namanya dunia. Lupa dalam urusan dunia. Kenapa? Sudah Allah yang tanggung semua. Kalau kita ingin percaya semua, kadang kita masih dalam keadaan ragu, ya Allah, kenapa ya itu kok susah? Sudah BBM naik, minyak goreng naik, sudah dikasih ribuan kali pekerjaan yang besar. Ya ada syukurnya. Berarti orang bersyukur dan bersyukurnya nikmat. Biar BBM naik, insya Allah turun lagi. Itu aja. Doa aja turun lagi lah. Ya, nah ini ya puasa
Faslun arkanul iman sittah. Saya baca biar masuk ke fasal fikih. Kalau rukun Islam, rukun iman ini sudah dari kecil kita, sudah dari SD itu sudah dipelajari sama kita. Tidak tahu kalau sudah lupa lagi. Saking istiqomahnya. Arkanul iman sittah, rukun-rukunnya iman itu ada 6. Untuk minadillahi, kita dianjurkan untuk beriman kepada Allah, meyakini bahwa memang betul Allah yang menciptakan kita, Allah yang menggerakkan rezekinya kita, Allah yang menggerakkan segala gerak-geriknya kita, jodohnya kita, matinya kita, itu semua Allah yang gerakkan. Kita tergantung kitanya menjalankan dengan baik kan? Menjalankan dengan baik. Kalau kita percaya sama Allah, nah itu iman, betul-betul iman. Definisi iman ini apa? Ya percaya semua takdirnya Allah, tidak mengeluh dengan takdirnya Allah. Ya Allah, kenapa ya Allah kok masih dikasih istrinya Allah? Orang itu bukan percaya sama Allah sudah. Kalau sudah mengeluhnya bagaimana? Ya Allah, kasih aku rezeki yang halal yang berkah. Itu yang mengeluh. Kalau mengeluhnya dikatakan bukan dikatakan bersyukur, mengeluh. Kalau kita mengeluh dengan berdoa, itu beda. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bulan ini bisa berkah pekerjaan saya. Diniatkan sampai itu. Kalau kita ingin keberkahan pekerjaan ini, kita niatkan dalam 1 bulan ini, insya Allah kalau ada saya sebagian atau sepertiga atau berapa saya kasih ke masjid, saya kasih ke tanah, insya Allah berkah. Pasti. Kalau kita sedekah, insya Allah ditambah berlipat ganda. Asal kita yakin, jangan sebulan 2 bulan, saya kan kemarin sedekah sudah 3 bulan kok tidak dapat gantinya. Nah itu sudah termasuk harus kita sabar. Kadang kita ini doa, ya Allah dikasih kaya, sama Allah tidak dikasih kaya sampai mati. Cuma doa yang kita terus panjatkan itu dikabul. Bukan cuma kita minta terus Allah ngasih, ya, tergantung ibadahnya kita, tergantung kita dekatnya, khaufnya kepada Allah, dekatnya kita kepada Allah. Di sini kita dapat meraih daripada doanya kita. Kalau kita jauh sama Allah, ya terus lambat sampai kita meninggal ya miskin, mungkin ya nanti anak keturunan ke bawah itu yang dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan patah semangat untuk kita berdoa. Terus sabar, terus iman dalam syukurnya Allah, pemberiannya Allah, terus insya Allah di situ mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau inanillahi wa malaikatihi. Dari siapa? Nanti kalau kisah bilang aja ya. Kurang apa? Lanjut di kurang 4 menit. Kurang 4 menit setelah kisahnya. Lanjut dari bilang 5. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Beriman kepada kitabnya Allah, malaikatnya Allah. Kitabnya Allah ada berapa? Yang Allah turunkan di dunia ini ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Cuma yang harus kita baca setiap hari yang kita pelajari harus Al-Quran, karena sudah punah semua. Ya bukan punah sebetulnya, memang sudah Allah ada perinciannya, yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau yang asli kitab Zaburnya mungkin sudah disembunyikan atau gimana, Allah kita tidak tahu. Ya. Wa malaikatihi, malaikatnya Allah ada 10. Kita yakini. Sebetulnya malaikat itu bukan 10, ribuan. Ada yang Allah utus malaikat tersebut pukul terus sampai kiamat. Kalau sudah dengar tanda-tanda trompet kiamat, baru itu lepas daripada hukumnya. Ada yang Allah ciptakan malaikat tersebut suruh sujud terus sampai hari kiamat. Ada yang sampai tidak terus. Itulah malaikat. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Beliau tidak makan, beliau tidak punya nafsu.
itulah malaikat. Lain kayak kita. Kita ini dikasih nafsu dan pikiran. Kalau hewan dikasih nafsu. Kalau orang yang kelakuannya kayak hewan, berarti tidak punya pikiran. Itu aja. Apa? Iya. Kalau orang yang kelakuannya maksiat sama Allah Jalla itu sudah hewan. Iya. Hewan. Kerjaannya maksiat, mabuk-mabukan, judi misalnya, alhamdulillah, zina lagi. Kalau hewan kan tidak ada, pokoknya perempuan disikat kita. Kalau orang lagi kayak gitu, ya itu hewan sudah. Jangan heran kita sama orang-orang yang seperti itu. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, iman kepada rasulnya Allah. Rasulnya Allah ada 2000 sekian banyak. Wa bil yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat, percaya adanya hari kiamat. Ada orang pegunungan itu ketika Nabi berkumpul, dia seperti ini majelis Nabi dakwah. Ada orang dari Batu, orang dari gunung jalan untuk menghampiri Nabi. Ya Rasul, kapan hari kiamat terjadi? Oh, orang ini kok sudah nantang hari kiamat terjadi. Apa yang membuat kau ingin tahu hari kiamat? Kok sampai segitu hebatnya kau ini pengen nantang hari kiamat itu kapan? Apa? Tabungan untuk apa? Aku cukup cinta sama Allah, cinta sama engkau ya Rasul. Orang-orang tidak tahu ilmu, tidak tahu apa. Cuma modal cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tersebut. Kalau kita seperti itu, ya Rasul, aku cukup cinta Allah sama cinta Rasulullah. Kalau itu kan orang umum tidak tahu ibadah wala apa, cuma dia modal cinta Nabi tersebut. Kalau kita sudah tahu ilmu, sholat sudah tahu, wudu sudah tahu, ya itu modalnya kita. Kalau cuma sekedar cukup saya cinta Allah, cinta Rasul, cuma ada sholatnya, tetap dipakai sama dia. Ya mudah-mudahan kita tergolong daripada orang-orang beriman kepada takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang Allah kasih kita musibah itu termasuk nikmat. Yang Allah kasih nikmat itu nikmat. Kadang-kadang kita dikasih rezeki lebih, kadang ada yang ulama berpendapat itu adalah musibah. Takut kalau dikasih nikmat, dikasih rezeki lebih, mereka orang ahli itu takut. Ya Allah, dikasih rezeki sama Allah. Takut aku berganti, takut sedetik aku bisa lupa sama Allah. Kadang dikasih orang, itulah orang ahli. Tidak mau ngurusin dunia. Karena apa? Dia betul-betul kalau kamu seandainya ingat sama dunia ini, pasti aku bisa lupa sama Allah. Itu orang ahli lain kayak kita. Kalau kita tidak udah mikir, ya nggak apa-apa. Nanti istri udah ngomong, saya batu. Ya, saya nggak apa-apa istri. Kita istri muda bisa. Tanda-tandanya seorang anak itu sudah dikatakan balik, sudah masuk psikis, sudah aman, sudah enak. Kalau dilanjutin, ini nanti sampai bisa lebih. Anu aja, pertanyaan aja. Ya, mungkin ada yang mau tanya. Pertanyaan mau rupiah. Siapa yang mau rupiah? Rupiah kemari. Besoknya udah pulang. Kemarin tadi malam itu. Tidak ada pertanyaannya. Ada yang ditanyakan tak? Tidak ada. Jadi Syaratnya nikah lagi. ada tanggal. Apa mau kata? Kan sedikit aja. Alamatul bulughi faslun alamatul bulughi salas. Tamamu khamsya asyara sanatan fi dzakari wal untha. Tanda-tandanya orang itu balik dikatakan sudah mendapatkan jatuh kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu ada 3. Jadi
mulai pagi malah hari Minggu ya jangan seperti itu. Biasakan anaknya kita bangun subuh, bangun supaya anak sholat. Jangan ayo anak sekolah. Yang dipikirkan subuhnya kemana? Kembali, jangan sampai seperti itu. Subuhnya kita dekatkan. Ayo anak sholat subuh dulu. Kalau seandainya mau tidur sebentar, saya mau tidur sebentar, silahkan. Kalau pokoknya sudah selesai sholat subuh, suruh tidur sebentar, tidak apa-apa. Yang penting fokus ke anak itu biasakan bangunnya jam 5. Pokoknya subuh itu anak bangun sudah. Dari mulai 7 tahun. Kalau sudah masuk 10 tahun, umur 10 tahun pukul lah. Kalau memang bandel itu masih dalam pengawasannya kita. Kalau sudah 15 tahun, pokoknya kita sudah memaksimalkan anak itu diajarkan untuk sholat 5 waktu. Sudah masuk 15, sudah ditanggung sendiri biasanya. Kalau kita dari 7 tahun sudah diajarkan anak untuk ibadah, sholat, dekat sama Allah, dekat sama orang alim, jangan mengharap sampai nanti masuk surga. Pasti ada pertanggungjawaban dari anak. Ya Allah, bapak saya dulu tidak pernah mengajarkan saya sholat. Tidak pernah, ya Allah, bapak saya mengajarkan untuk kita. Saya dekat sama orang alim. Tidak pernah saya mengajarkan, bapak mengajarkan saya untuk berbuat baik kepada orang lain. Ambil pahala bapak, kasih kepada saya, masuk ke dalam tersebut. Anak seperti itu keras, kejam nih anak besok. Makanya jangan banyak-banyak. Wah, banyak anak, tapi mengajarkan banyak anak, banyak istri, banyak istri masalah banyak, iya banyak betul kalian. Jadi pertanggungjawabannya kerjaan besok sudah tidak ngurus mau bapak mau ibu, saya sayang dia kalau di dunia, kalau sudah di akhirat masukkan bapak neraka, sudah diajarkan dalam ibadah masuk pahalanya ambil saya. Nah itulah ngerinya kalau kita sudah di akhirat, penentuannya kita apakah kita di surga atau naudzubillah kita di neraka. Kita terus mengharap surga ya Allah, mudah-mudahan insyaallah. Amin. Sudah bisa cukup, nanti insyaallah lanjutkan minggu depan. Insyaallah sebelumnya pokoknya kita baca mudah, niatkan untuk kesehatannya sampai. Kalau ada apa sampai buka. Insyaallah mudah ini bisa menyehatkan badan, menyehatkan umur, menyehatkan rezekinya kita. Insyaallah. Sedikit aja kita baik-baik, pokoknya lanjut sampai selesai kita ulangi. Kalau sudah hatam mudah, pokoknya sedikit aja ya, biar ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna wa 'allamtana rabbana innaka antal faqih wa faqih wa faqih alina wa qawwina fi dinina ma'a ahli kulli shay'in rabbi wa firna wa fi kulli ma ta'tika wa fi al-karam wa rizqi wa halal da'ima wa akhiran min kulli mu'laman nuqad al-khair wa faqul ash-shar rabbana wa sallallahu alaihi wa sallam wa kiram dan karunia qabla ta'ya wa fi marad wa fi rasulallahi sallallahu alaihi wasallam man ila al-akidah wal wafa bi kitabin fihi lana shifa wa ala alihi wa syurafa wa ala sahbihi wa sahbihi wa Allahumma hdina bil huda waj'alna mimman yushariku fi ridha wa la tuwaddina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la